Ijazah sudah di tangan, kebenaran sudah tiba. Sekarang waktunya kita bertanya, siapa yang masih berani berbohong? Disusun berdasarkan tulisan, Dr. Tifauzia Tiasuma di platform media sosial X.com, atau Twitter miliknya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini, saya berbicara tidak sebagai pribadi, tapi sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang sudah terlalu lama disuguhi kebohongan dan pengaburan kebenaran. Polemik soal ijazah palsu bukan sekadar isu administratif, ini adalah masalah integritas, kejujuran, dan kredibilitas moral seorang pemimpin bangsa. Kini saya tegaskan, bukti autentik telah ada di tangan kami. Ijazah asli Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, tahun 1985, lengkap dengan transkrip nilai resmi, telah kami peroleh. Ini bukan fotokopi buram, ini dokumen asli, bukan klaim kosong, bukan asumsi liar. Ini adalah fakta objektif yang telah melalui proses verifikasi ilmiah dan investigasi multidisipliner. Kami tidak bergerak secara emosional. Kami membentuk tim independen, yang kami sebut tim RRT, Roy, Rismond, Tifa dan rekan-rekan, untuk melakukan riset mendalam menggunakan berbagai pendekatan ilmiah. Mulai dari neuroscience untuk membaca gestur dan ekspresi, hingga historiografi dan analisis sosiopolitik untuk menelusuri narasi dan dokumen lintas zaman. Kami bukan hanya mencari kertas, kami membongkar sistem kekuasaan yang mencoba menyembunyikan kebenaran itu. Tingkat keyakinan hasil analisa kami mencapai 99,9%. Ini bukan sekadar angka, ini adalah hasil dari triangulasi data, verifikasi silang, dan pendekatan ilmiah dari berbagai disiplin ilmu. Sebuah standar yang dalam dunia akademik sudah cukup untuk menetapkan validitas mutlak. Tetapi inilah yang terjadi saat kebenaran mulai menyeruak, yaitu, bukan apresiasi, bukan klarifikasi. Yang terjadi justru tekanan, kriminalisasi, dan intimidasi. Status penyelidikan langsung naik menjadi penyidikan tanpa dasar yang kuat. Kenapa? Karena mereka panik, mereka takut. Kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan akan selalu gentar menghadapi setitik cahaya kebenaran. Apa yang dialami Bambang Tri dan Gus Nur adalah contoh gamblang, suara-suara yang menyuarakan kegelisahan rakyat, malah dipenjara. Mereka dibungkam bukan karena salah, tapi karena terlalu benar. Karena terlalu berani. Ini adalah cermin betapa otoritarianisme, diam-diam sedang kembali tumbuh subur di negeri yang katanya demokratis ini. Ketika aparat lebih sibuk membungkam kritik daripada membongkar kebusukan, ketika penguasa merasa lebih nyaman hidup dalam kebohongan daripada membuka ruang klarifikasi publik, maka kita sedang menuju kehancuran konstitusional. Saya ingin menyampaikan dengan sangat jelas, perjuangan ini bukan tentang saya. Ini adalah perjuangan seluruh rakyat yang muak dengan tipu daya kekuasaan. Ini adalah tentang anak-anak kita yang berhak tumbuh dalam negara yang bersih. Ini tentang mempertahankan kehormatan bangsa di mata dunia. Ini tentang tegaknya konstitusi dan integritas institusi negara. Dan jika perjuangan ini membuat saya harus dikriminalisasi, dibungkam, atau bahkan disingkirkan, maka saya tidak gentar. Karena, sejarah selalu berpihak pada mereka yang berdiri di sisi kebenaran. Mereka yang memilih diam hari ini, akan tercatat sebagai bagian dari kejahatan kolektif, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan sejarah dan Tuhan. Hari ini, kita telah menyalakan obor kebenaran. Kita telah memegang bukti. Kita telah melihat siapa yang bersembunyi di balik tembok kekuasaan. Maka jangan berhenti, jangan surut. Ijazah itu sudah selesai. Narasi palsu sudah runtuh. Sekarang, yang belum selesai adalah PR besar bangsa ini, membangun ulang kejujuran, menegakkan kembali kebenaran, dan membebaskan negeri ini dari para pembohong publik. Mari kita berdiri bersama, bersuara bersama, dan melawan bersama. Demi masa depan Indonesia yang bermartabat. Demi negeri yang tak lagi tunduk pada kebohongan sistemik. Salam kebenaran, salam perlawanan, salam perubahan.